Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga dalam lindungan dan sehat selalu. Baik, di sini di belakang layar saya sudah ada produk yang akan kita review. Namanya adalah kompor listrik, di mana kompor listrik ini punya merek bernama Goto. Nah, untuk Goto sendiri terlihat bahwa kapasitasnya adalah 1,8 liter. Nah, untuk spesifikasi bahannya sendiri, di mana bodi luarnya adalah berupa plastik PP, kemudian bahan wajahnya itu adalah teflon, kemudian bahan kukusnya adalah stainless steel dengan daya listrik sebesar 300 sampai 600 watt. Nah, untuk tinggi wajahnya sendiri seperti yang di warna ungu ini adalah di 13 cm, kemudian tinggi kukusannya sendiri yang silver ini warnanya teman-teman adalah 6 cm. Sehingga adapun lebar wajan dan kukusan adalah 17,5 cm. Nah, untuk voltasnya sendiri ini adalah 220 volt. Nah, kita ketahui bahwa di sini tuh warnanya ada warna apa saja sih? Kalau di gambar ini tuh warnanya ada green, white, eh, khaki, kemudian ada navy blue gitu ya. Nah, masih ada warna pink atau pure white. Nah, di gambar background saya ini, teman-teman bisa lihat deh, ini itu bisa digunakan untuk masak, kemudian untuk memasak sayur, kemudian memasak daging, kemudian di sini untuk menggoreng, menumis, ataupun merebus. Nah, teman-teman bisa beli ini di online shop yang ada seperti Shopee, kemudian Blibli, Tokopedia. Kisaran harganya berkisar di antara 66 sampai dengan 100.000. Jadi ini cukup murah buat anak kos ya teman-teman. Nah, yang teman-teman dapatkan nantinya itu yang pertama adalah dapat wadah, wadah yang ada warnanya green, kemudian warna warna putih, warna kaki, kemudian warna warna navy blue. Nah, dapat satu tutup juga, tutup yang transparan. Ini plastik kaca ya teman-teman. Kemudian dapat panci, kemudian dapat kabel power teman-teman. Nah, di tombol ini ada tombol ini garis satu itu untuk panas yang biasa. Tapi kalau mau teman-teman itu maksimal, nah itu ada di pencet aja di tombol dua. Nah, untuk netralkannya adalah setelah pencet tombol satu, tinggal pencet tombol sebaliknya itu netral. Kemudian ke tombol dua, itu dua dipencet lagi ke sebaliknya itu jadi netral. Jadi nol ini adalah untuk mengembalikan netral teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman kita akan coba untuk tester produk ini dengan menggunakan masakan mie ataupun menggunakan kita pakai Nutrijel ya teman-teman. Hasilnya seperti apa itu nanti akan kita coba dan kita akan review masakannya teman-teman. Jadi tetap stay tune di channel ini. Yuk, bye bye. Kali ini kita akan tester untuk produknya Goto panci listrik, dimana kali ini kita akan coba untuk buat agar-agar ya, agar-agar. Nah, di sini udah ada bahannya adalah Nutrijel, gula, kemudian ada air putih 600 ml, terus susu coklat. Kita pakai bahan yang paling sederhana saja karena ini untuk dimakan sendiri dan ini untuk tester apakah alat ini bisa digunakan untuk membuat nutrijel gitu ya. Yang pertama
Oke, tahap pertama adalah kita masukin dulu untuk Nutrigelnya. Ya, kita masukin. Kemudian kita masukin gula. Gula ini sebenarnya adalah satu gelas, tapi karena kita nggak pengen terlalu, karena kita pakai susu juga ya, jadi kita gulanya nggak usah terlalu banyak. Kemudian masukkan susu. Sebenarnya bisa susunya terserah ya, mau full cream atau apa, karena kita cuma mau tester apakah ini bisa digunakan untuk memasak Nutrijel atau tidak. Kemudian kita tuang air. Airnya 600 ml. Sudah, karena kita coba tambahin lagi gula. Oke, selanjutnya kita tutup. Kemudian kita nyalakan powernya. Kemudian kita tekan untuk tombol 2. Atau kita satu aja karena kita pengen dapat panas yang menyeluruh. Berapa lamakah ini akan selesai, akan menguap ya di satu. Jadi ini kita tester dulu untuk bahan yang Nutrijel. Kebetulan karena, nah aku tuh nggak tahu apakah ini itu akan nyetrum kalau kita aduk gitu ya. Aku tuh belum cobain untuk mengaduk ini karena aku nggak punya kayak sumpit kayu. Jadi aku masih ragu gitu untuk mengaduk menggunakan panci listrik ini. Jadi kita tinggal tunggu ininya ya. Ini dengan tombol 1 mungkin kita akan coba kali ya, karena ini nggak hangat-hangat. Kita coba ke tombol 2 kali ya.
Jadi ini tuh harusnya diaduk-aduk guys, cuma aku tuh nggak tahu, nggak nggak punya apa sih, sumpit atau adukan yang dari kayu. Jadi aku tuh takut gitu sebenarnya, karena aku punyanya sendok sendok yang material, jadi takutnya tersetrum. Oke, ini airnya sudah akan mulai mendidih. Kita tunggu ya. Berapa lama dia untuk merebus air untuk membuat Nutrijel. Ini belinya di Shopee. Jadi ini kita tester, karena kita pengen tahu sih sebenarnya, kalau pakai kompor yang multifungsi seperti punyanya Goto ini, yang dia bisa dipakai buat masak, kemudian dia tidak ada resiko tabung gas meledak, maka kita itu pengen pengen tester nih, berapa lama sih proses memasaknya. Jadi di panci ini sekalian kita review ya, ini tuh ada pegangannya, sehingga ketika nanti mau nuangin air panas, kita nggak perlu takut kalau nanti kepanasan. Kemudian ini aku nggak tahu, ini belum, ini sudah 5 menit dari kita masak dengan tombol 2 dengan kapasitas air 600 ml, tapi belum. Jadi kita tunggu aja. Cuma mungkin memang harusnya diaduk-aduk ya teman-teman. Ini aku lagi nyari di mana tempat pengadukannya, karena terus terang aku nggak punya. Jadi kalau aku harus ngaduk pakai sendok, aku takut terus terang. Tapi ini memang sepertinya harus kita aduk guys. Oke ya, ini setelah menunggu 7 sampai 8 menit dengan indikator 2, cuma ini aku ubah ke 1.
Nah, kalau bisa emang diaduk-aduk aja, karena ini kan Nutrijel ya. Oke, ini ya, kita coba tutup. Jadi untuk masak air yang tidak ditutup atau buka tutup itu kita butuh 7 menit. Lumayan lah. Itu untuk air 600 mili ya. Terus kita tetap aduk ya, karena supaya nggak ada gumpalan-gumpalan. Oke, kalau sudah kita matikan. Oh iya, setiap mesti matiin tombol, aku menyaranin untuk tetap mematikan stop kontak ya, takut ada aliran listrik, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ini guys. Nah, ini kita tunggu agak nggak sampai dingin ya, karena takutnya nanti dia nyetak. Jadi nanti kita cari tempat dulu untuk naruh ini. Jadi seperti ini, ketika kita pindahkan, ini masih panas ya. Jadi kita nanti nunggu dulu ininya dingin, baru nanti kita masukkan ke kulkas. Sedangkan ininya sendiri kita lihat eh dia nggak lengket, tapi memang lebih baik ketika pas saat ini itu langsung dibersihkan, sehingga eh, mengurangi resiko-resiko ada yang nempel di kotoran, karena emang ini anti lengket ya. Ini kondisinya kalau dipakai untuk membuat jelly nih. Cuma jangan ini nanti nunggu ini satu jelly drink jadinya segini. Jadi daripada kita beli di Indomaret 7.000 kan, ini tuh total habisnya itu hampir 11.000, berarti 11 ribuan. 11 ribuan tapi dapat size-nya yang lebih gede, karena kalau di Indomaret itu kan cuma kecil ya. Jadi ini bisa dibuat cemilan sebenarnya. eh ini nanti bisa dijadiin kayak campuran minuman juga sih sebenarnya, cuma nanti kita masukin dulu ke kulkas kalau dingin. Tapi sebenarnya pengen kita bahas adalah ini nih, ini nih. Oke, kita akan next video untuk bagaimana sih kalau buat mie gitu. Oke, video selanjutnya adalah kita akan masak dengan
kompor listrik yang sudah kita kasih air, dan kita coba masak mie karena ini anak kos ya, versi anak kos. Terus kebetulan aku punya ini, nanti kita coba campurkan. Ini kita coba pakai rasa kari ayam dulu ya teman-teman. Pertama-tama air mie kita masukkan jadi satu, kemudian kita tutup. Kemudian kita nyalakan 2. Jadi ini nanti airnya kita ganti ya teman-teman. Ini untuk kita tester dulu apakah dia bisa gitu ya. Untuk masak mie itu butuh waktu berapa menit sih? Ini sudah, jadi airnya kita hanya tempatkan 300 ml. Nah, di dalam airnya sudah kita kasih penyedap. Kemudian untuk minyak sendiri kita celupin minyak. Sebenarnya ada beberapa orang yang ini nanti kita setengah matang dulu. Jadi kita memang modelnya setengah matang dulu, nggak langsung matang gitu ya. Nih kita sambil masih nunggu. Di sini airnya juga belum ngembang. Kita coba cek ya. Ya. Jadi kalau pemakaian kompor listrik ini emang teman-teman memang harus sedikit bersabar karena membutuhkan waktu gitu ya, nggak langsung bisa. Ini pun saya baru pertama kali masak karena sebelumnya saya nggak pernah masak ya. Terakhir saya masak mie itu waktu jadi mahasiswa teman-teman. Jadi saya itu setelah kerja itu lebih nyari yang simple. Cuma kemarin adik saya tuh beli Goto. Ini tuh kayak buat penyelamat kalau misalkan kayak musim hujan, terus kita sebagai anak kos itu kayak mager kemana-mana, terus kalau pun mau gosen itu harganya juga lumayan gitu kan ya. Jadi solusinya ya ini gitu. Ini mulai berembun ya. Mungkin review aja ke Goto kalau misalnya ininya itu harusnya dikasih sama itunya, apanya, buat ngaduknya supaya kita tuh nggak satu set gitu. Nah, kalau mie kuah sendiri
eh, aku pribadi itu hmm, jadi ini jangan sampai mateng ya teman-teman, karena kita memang mau buang kuahnya. Usahakan jangan terlalu mateng karena nanti kita masak lagi. Oke, jadi segini aja cukup. Oke teman-teman, ini kita ganti airnya dulu. Nah, ini seperti saringan hijau ini juga bisa kita fungsikan sebagai saringan teman-teman. Nah, ini kita bukan mau bikin mie goreng, bukan, tapi eh aku tuh kayak lebih yakin kalau misalkan ngasih mie airnya tuh diganti gitu, karena aku pecinta kuah sedikit. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini fungsinya pengukus ya teman-teman, tapi aku sering gunain juga untuk dia penyaring. Nah, udah, kemudian kita pastiin di dalamnya ya, jadi kita mainnya bersih. Jadi kalau sudah bumbu karinya itu sudah dituangkan ke semua, kita pakai satu aja, karena sebenarnya kita nggak terlalu butuhkan satu. Nah, supaya meresap, ini juga harus kita tutup. Nah, karena aku pecinta kuah yang sedikit ya, mungkin ini akan sedikit asin, tapi aku suka kalau misalkan dia kari itu bener-bener yang ini ya. Nah, yang ini nanti air yang tadi itu kita bisa buang, ini nggak dipakai lagi ya teman-teman, ini harus dibuang. Kemudian tadi ini kita udah masukin air baru. Kita nunggu ya, karena ini satu, karena kalau kita pakai dua takutnya minyak terlalu medok. Jadi kita tuh pengen kayak gini teman-teman. Jadi kalau kari itu benar-benar karinya itu berasa gitu ya, pengennya seperti itu. Cuma ini aku tutup dulu. Sambil aku tutup, kita siapin dulu ini. Jadi kalau teman-teman, aku nggak tahu, ternyata aku punya ini ya, rumput laut goreng. Jadi ini yang akan aku gunain sebagai topping, karena aku nggak begitu suka telur rebus. Minori namanya. Ini kita tunggu ya teman-teman. Jadi dia memang butuh waktu sekitar 5 menit. Ini sudah mulai ya airnya ya.
nggak apa deh, kita coba dua deh. Jadi kita nggak tahu selera orang itu beda-beda. Ini cara aku masak mie, mungkin kalau ada yang kurang tepat ya bisa teman-teman kasih masukan juga. Cuma untuk aku orang yang males jadinya, nah aku tuh pengen kayak bener-bener kuahnya itu bener-bener dikit teman-teman. Ya guys, jadi ini jadinya dia bener-bener kering, terus nanti ininya aku masukin terakhir supaya rumput lautnya tuh kerasa. Jadi bener-bener berasa ada gitu ya rasa rumput lautnya. Oke guys, jadi ini kita coba lihat. Nah yang ini kita coba makan, ini juga sama. Yang di sininya iya. Turunin lagi ya kameranya. Oke. Jadi kalau kalian makan mie itu biasanya kalian kan ada yang banyak kuahnya. Nah aku tuh ada tim yang kuahnya nggak terlalu banyak, karena aku pengen rasain bumbunya itu bener-bener nyerap ke mie. Jadi seperti ini guys ya. Nyam. Nih. Hmm.
Kalau kalian, kalau masak mie kuah, kalian tuh banyak kuahnya atau tim yang sedang atau tim yang kayak aku sedikit kuah? Ini akan enak kalau misalnya ada cabai ya. Jadi aku karena nggak punya cabai, aku cuma kasih buah cabai aja. Oh ya, ini karena aku buat sendiri ya, jadi aku tidak sharing dengan siapapun. Makanya kalau masak ini tuh aku nggak sharing dengan siapapun. Jadi ya udah. Ntar guys. Recording stop. Recording in progress. Ini ya. Hmm, nyam nyam nyam. Panas sekali. Maaf guys, batuk. Wes guys. Enak enak enak. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melihat tadi pemakaian, seperti yang saya bilang tadi bahwa eh, ini cukup simpel, tapi memakan waktu untuk memasak untuk airnya sendiri itu butuh waktu sekitar hampir 7 menit, teman-teman, 5 sampai 7 menit. Secara nilai ekonomisnya mungkin aku nggak tahu ya teman-teman, karena kan ini konversi energi dari listrik itu jatuhnya berapa, itu aku nggak bisa ngitung ya teman-teman, karena itu memang bukan spesifikasi keahlianku. Tapi kalau dari sisi efektivitas untuk kondisi darurat di dalam kos, ini menjadi solusi pilihan alternatif terbaik teman-teman. Nah, eh, bagi mungkin teman-teman yang minat, silakan teman-teman bisa cari. Mungkin produknya bukan hanya Goto. Kebetulan kalau ini aku sendiri pakai produk Goto, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai produk yang lain, sebetulnya merek yang lain dengan spesifikasi yang sama mungkin teman-teman.
Makanya tadi aku bilang teman-teman bisa dapetin produk ini itu di Shopee, kemudian di Lazada, ataupun di Blibli, di Tokopedia juga ada dengan merek yang mungkin berbeda tapi fungsinya sama, teman-teman. Ya, jadi eh, itu tadi hasil kita coba masak mie, dia tetap matang, dia tetap bisa kita makan. Kita coba bikin Nutri Jelly pun dia bisa ya teman-teman. Cuma memang kapasitas untuk pancinya sendiri itu nggak nyampe 1,8 liter. Tapi ini hanya nyampe di kurang dari 1 liter teman-teman. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah terus terang aku belum belum coba untuk panci penghangatnya ya aku belum belum coba. Jadi kalau untuk panci penghangatnya sendiri kita belum coba. Mungkin nanti kalau aku dapat kayak bahan freezer yang memang harus direbus gitu ya teman-teman, aku akan coba nanti review lagi. Tapi berdasarkan hasil masakannya tadi, aku dapat ini tuh worth it sih gitu. Karena ini murah, resiko kebakarannya cukup rendah. Kalaupun teman-teman taruh di dalam kamar juga nggak ada masalah gitu ya. Oke, demikian teman-teman review kali ini. Semoga ada manfaat. Eh, Apabila dalam penyampaian presentasi ada salah kata, salah ucap, mohon untuk dimaklumi ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap stay di channel ini. Mohon untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Karena dukungan teman-teman akan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan channel ini. Terima kasih.